Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Oke. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali setelah hampir 1 bulan. Kades Iwan atau Kajian Desa Bareng Iwan di TV Desa tidak tampil karena banyak hal yang kami evaluasi dan juga kondisi kesehatan di era pandemi ini yang memaksa kami hampir sebulan absen. Malam ini setiap Selasa kami insya Allah akan kembali hadir di TV Desa yang disiarkan secara langsung oleh TV Desa, baik melalui saluran YouTube TV Desa maupun aplikasi Zoom Meeting yang Bapak Ibu sudah dapatkan. Saya Iwan Sulaiman Sulasno, tuan rumah Kades Iwan atau Kajian Desa Bareng Iwan. Pertama tentu saja mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian dari Sabang sampai Merauke, baik yang menyaksikan kami melalui aplikasi Zoom Meeting maupun yang menyaksikan kami di saluran YouTube TV Desa secara langsung. Dan malam ini kita akan membahas tentang dana desa 2020 turun. Tema ini sesungguhnya cukup menarik mengingat tinggal 4 bulan lagi tahun 2021 ini akan selesai, dan tentu saja seiring dengan rencana pembahasan APBN 2022 yang akan digelar oleh baik DPR RI bersama dengan DPD RI, maka kita masih ingat pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 16 Agustus lalu yang menyatakan bahwa TKDD 2022 direncanakan sekitar 770,4 triliun. Dari transfer ke daerah dan dana desa tersebut, itu memang dana desa itu direncanakan sesuai lampiran yang kami terima itu sekitar 68 triliun. Artinya ada penurunan dari tahun ini sekitar 71 triliun dan juga di tahun 2020 lalu yang hampir sama saya kira jumlahnya. Nah, sebagai catatan kami memang turunnya dana desa yang 2022 yang direncanakan akan turun tersebut memang itu kemudian menimbulkan banyak tanda tanya, menimbulkan banyak polemik di antara tentu saja baik para aparatur pemerintah desa maupun para pegiat desa yang sudah kita lakukan diskusi-diskusi melalui beberapa aplikasi dan media sosial yang kita lakukan. Nah, karena sesungguhnya kita mengingat sesuai data yang dilansir oleh Kementerian Desa, hampir kalau kita lihat penyerapan dana desa di tahun 2020 lalu itu sebesar 9,95% dari ketika itu 71 triliun dana desa di tahun 2020. Nah, saat itu memang dana desa di tahun 2020 tahun lalu itu banyak digunakan memang sebagai jaring pengaman sosial ketika kita baru memasuki masa pandemi dan bentuknya adalah dalam BLT dana desa yang itu kemudian disupport oleh berbagai kebijakan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, provinsi dan kabupaten. Nah, dengan tingkat penyerapan yang sesungguhnya cukup baik ini kemudian kita melihat sementara ini lagi ongoing, lagi berjalan penyerapan dana desa 2021, tetapi kemudian teman-teman perangkat desa mempertanyakan kebijakan ini, kenapa dana desa 2022 turun? Jawaban dari singkat ya yang bisa kami sampaikan adalah spending better. Spending better itu artinya pemerintah akan mencoba fokus kepada kualitas dari penggunaan dan penyerapan dana desa tersebut yang nanti akan kita gunakan bersama di tahun 2022. Tapi lebih detail nanti akan ada narasumber yang sudah insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Pertama Wakil Ketua DPD RI itu Pak Sultan Bahtiar Najamuddin. Kelihatannya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sultan. Nanti beliau akan cerita bagaimana sikap
dan posisi politik DPD RI mensikapi rencana dana desa 2022 ini turun, dan termasuk saya kira apa yang bisa DPD RI lakukan dalam lobby politik kepada DPR RI ketika nanti masa pembahasan APBN 2022 ini berlangsung. Nah, pembicara kedua adalah staf khusus Menteri Keuangan yang saya kira kita semua sudah kenal, Pak Justinus Prastowo. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti beliau akan memaparkan, kita akan lihat perspektif dari Kementerian Keuangan, karena sesungguhnya selain Kemendes yang menyiapkan program dan kebijakan, Kementerian Keuangan juga berkontribusi cukup besar dalam penyaluran dana desa dalam 7 tahun terakhir ini. Misalnya selalu ada, kalau di Kemendes ada Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa, di Kementerian Keuangan itu ada peraturan Menteri Keuangan yang setiap tahun memang dilansir, diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk memastikan dana desa itu terserap dan bisa digunakan serta dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa seluruh Indonesia. Narasumber ketiga adalah sahabat saya, Mas Badiul Hadi. Beliau adalah manajer riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Sepertinya sudah hadir juga di tengah-tengah kita, Mas Badiul. Nah, nanti ini dari 3 narasumber akan ditanggapi oleh Ketua Umum DPP Papdesi, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia, Ibu Wargiati, yang dalam kesempatan ini akan diwakilkan oleh Pak Surta Wijaya, Sekjen DPP Papdesi. Pak Surta ini hari-hari kepala desa di Kabupaten Tangerang. Penanggap kedua adalah Mas Widi Hartono, Ketua Umum DPN PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan penanggap terakhir adalah Mas Agung Heri Susanto, Kepala Desa di Blora. Beliau sehari-hari juga menjabat sebagai Sekjen DPP Apdesi. Baik, itu pengantar sedikit dari saya tentang diskusi kita kali ini. Kita tentu saja berharap bahwa paling tidak ini bisa memantik usulan atau rekomendasi dari kawan-kawan yang hadir di sini. Kita masih punya waktu sampai 4 bulan untuk memastikan bagaimana dana desa 2022 itu akan menjadi sebuah kebijakan yang final, yang kemudian nanti akan menjadi acuan bagi kawan-kawan pemerintah desa di seluruh Indonesia. Saya ke Pak Sultan dulu, Pak Sultan Bakhtiar Najamuddin, Wakil Ketua DPD RI. Beliau berasal dari daerah pemilihan Bengkulu. Salah satu anggota yang termuda Pak Sultan ini, dan beliau prestasinya sudah cukup baik, kini menjabat sebagai pimpinan DPD RI. Assalamualaikum, Pak Sultan. Ya, waalaikumsalam, Mas Selamat Iwan. datang di Kades Iwan. Terima kasih sudah hadir, Pak. Salam sehat. Iya. Ya, Mas. Ya, Pak, saya akan mulai dari Pak Sultan. Apa yang bisa Pak Sultan sampaikan terkait dengan rencana dana desa 2022 ini yang kalau melihat dari pidato Presiden 16 Agustus yang lalu akan ada penurunan dari jumlah angka dibanding tahun 2021 ini. Silakan Pak Sultan. Ya, baik. Mas Iwan ini bikin kita jadi sibuk ini ya kan. Jadi mampir ini. Saya biasanya Zoom kan dari kantor. Hanya saja karena kebetulan baru selesai rapat di jalan, jadi kita minggir dulu nih. Kita mampir Terima kasih, dulu. Pak. Karena saya melihat ini kan memang ya baik sekali lah itu acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mau menyapa dulu ya. Mau menyapa dulu teman-teman yang mungkin saya nggak bisa sebut semua nanti ya. Tapi yang pertama tentu sahabat saya Mas Iwan, yang memang dari awal saya mengikuti, bahkan juga saya yang sering memberikan semacam support dan motivasi ke Mas Iwan bahwa betul harus ada wadah untuk perjuangan desa di level digital campaign. Makanya Mas Iwan bikin Desapedia ID ya. Iya. Dan makin hari saya diam-diam ya monitor makin berkembang, dan ini buat saya sangat penting ya. Kemudian ada saya mau menyapa juga staf khusus Menteri Keuangan Pak Justinus Prastowo. Saya baru beberapa hari lalu juga berkomunikasi dengan Ibu Sri Mulyani.
Bu Menteri, kemudian manajer riset Seknas, Fitra, Badiul Hadi, kemudian para penanggap, Ketua Umum DPP Papdesi, Haja Wargianti, ya, kemudian Ketua Umum DPN ya, Dewan Pimpinan Nasional ya, Iya, Pak. PPDI, Mas Widi Hartono, kemudian Sekjen DPP Abdesi, Mas Agung Heri Susanto, dan tentu semua ya, semua teman-teman yang bergabung di acara ini, mungkin banyak perangkat desa atau kades juga di sini ya. Ya, pertama kita tentu bersyukur ya, bersyukur dalam situasi yang pandemi COVID-19 ini yang sampai hari ini belum bisa dipastikan betul kapan selesainya, kapan berakhir. Tapi teman-teman Desapedia ya masih bisa membuat acara Zoom ini yang sangat baik karena menyikapi perkembangan terkini tentang posisi negara, posisi desa, posisi update terkini dan ini buat saya tanda-tanda baik untuk bangsa kita karena sekecil apapun peran kita ya itu sangat penting untuk membangun negara yang besar ini. Nah, saya mau menyampaikan Mas Iwan, saya memang tidak menyiapkan slide khusus ya. Saya juga tidak menyiapkan bahan-bahan khusus. Saya tidak menyiapkan makalah karena Mas Iwan kemarin baru telepon. Tapi buat saya mau bergabung karena justru saya lebih banyak mau mendengar perkembangan atau aspirasi, masukan, keluhan ya dari teman-teman sehingga nanti itu bahan kami di Senayan untuk berjuang ya. Kesehatan atau COVID, sementara di sisi lain ekonomi juga harus tumbuh. Nah ini dua-duanya harus jalan. Dan saya harus mengapresiasi ya terlepas dari ada kelemahan-kelemahan dari yang memerintah sekarang Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf, tapi kita lihat bahwa memang menyeimbangkan situasi antara menghadapi kondisi pandemi COVID dengan memastikan juga ekonomi tumbuh itu memang bukan pekerjaan yang gampang. Tapi alhamdulillah kita bersyukur rilis terakhir kemarin dari Kementerian Keuangan pertumbuhan kita sudah mulai membaik. Kemudian baru malam tadi atau kemarin malam juga kondisi rilis tentang COVID juga sudah mulai terkendali meskipun belum bisa dikatakan aman ya. Artinya ada harapan dalam waktu dekat kalau kondisi COVID ini sudah mulai makin terkendali, ekonomi kita makin tumbuh. Nah, kaitan dengan desa ya salah satu fungsi dari DPD itu yang paling banyak itu di hal fungsi pengawasan. Dan kita mengambil prioritas salah satunya adalah pengawasan desa atau dana desa ya, ADD ya. Karena dari awal memang DPD terlibat bagaimana memunculkan undang-undang desa. Jadi kalau di sini ada perangkat desa atau pengurus ya, Abdesi, PPDI tadi ya, memang posisi DPD dari awal karena DPD ini adalah orang-orang daerah, representasi formal masyarakat daerah yang ada di pusat, sudah barang tentu memang posisi kami betul-betul lebih cenderung memang berat betul untuk mendukung betul-betul pro ke daerah yang itu adalah basisnya desa-desa. Hasil berkeliling kami dari awal dilantik, kita melihat bagaimana perkembangan desa yang makin hari makin baik. Meskipun di sana-sini laporan ke kami juga banyak bahwa pengelolaan dana desa juga tidak sedikit juga ada yang dalam tanda kutip ya, ada yang tidak
perform juga, ada yang bermasalah, bahkan sampel dari beberapa desa juga, ya ada beberapa desa yang justru pengelolaan dana desanya buruk, ya buruk sekali. Itu ada datanya di Kementerian Desa juga ada, di Kemenku juga pasti muncul ya. Nah, saya mau menyampaikan bahwa memang, ya mengevaluasi perkembangan dari undang-undang desa yang di dalamnya turunannya adalah dana desa itu, kami juga sedang membuat RUU revisi tentang undang-undang desa. Mungkin teman-teman juga sebagian juga sudah ada yang mengupdate ya, tapi ini akan kami akan kami matangkan terus karena banyak sekali masukan terkait dengan khususnya pengelolaan dana desa dan beberapa aspirasi agar ada perangkat-perangkat lain yang dimasukkan dalam undang-undang desa. Makanya tugas dan fungsi legislasi terkait dengan ini adalah kami sedang merancang revisi undang-undang desa, menyempurnakan undang-undang desa agar makin hari desa itu makin kuat. Karena apa? Kalau saja bukan karena kondisi pandemik COVID ini, saya yakin betul bahwa hari ini desa itu makin hari makin mendapatkan perhatian, mendapatkan alokasi dana yang makin hari makin meningkat. Bapak Ibu sekalian, ya sebelum nanti diskusi dilanjutkan, guna memperkuat ya basis desa dalam berkembang atau membangun, yang itu nanti akan berujung kepada kemajuan negara. Majunya desa itu adalah majunya kabupaten, majunya kecamatan, majunya kabupaten, majunya provinsi, majunya negara. DPD sedang mengajukan RUU BUMDes. Dan ini sudah masuk di prolegnas. Bahkan 2 tahun berturut-turut Presiden sudah mengannounce, Presiden sudah menyampaikan secara terang benderang bahwa salah satu prioritas RUU yang akan digolkan itu adalah undang-undang BUMDes. Nah, ini satu lagi berita baik untuk teman-teman di desa ya. Karena kita tahu betul bahwa resource atau opportunity atau potensi desa yang jumlahnya ratusan ribu di seluruh Indonesia ini luar biasa banyak. Hanya saja potensi-potensi yang baik itu kan belum terkelola dengan baik, belum di-manage dengan skala usaha. Makanya RUU BUMDes ini menjadi penting juga untuk teman-teman yang bergerak di desa nanti. Karena dengan satu undang-undang nanti, dengan undang-undang BUMDes, satu lagi kado untuk teman-teman desa bisa melakukan atau mendevelop atau melakukan ekspansi atau pengembangan usaha desa di desanya masing-masing yang sudah pakai undang-undang dengan memanfaatkan undang-undang BUMDes. Nah, ini penting sekali, ini ada kaitannya nanti. Karena memang dari sekian banyak BUMDes, sekarang itu sudah banyak. BUMDes itu kalau nggak salah data terakhir di Kementerian Desa mungkin ada 70 ribuan lebih. Hanya saja karena COVID mungkin yang aktif tidak sampai 50%, bahkan sekian persen juga kolaps ya kan, ada yang stuck, ada yang kolaps, ada yang betul-betul ya harus kembali nanti dari nol ya. Nah, terakhir yang saya mau sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, ya kami DPD, kami berasal dari daerah, kami representasi formal masyarakat daerah yang ada di pusat, sudah barang tentu kami sangat concern, sangat memperhatikan dan sangat peduli terhadap kemajuan-kemajuan desa. Ya, oleh karena itu tentu anggaran dana desa, alokasi dana desa, kemudian yang tadi saya sampaikan revisi undang-undang desa, kemudian RUU BUMDes ini adalah perjuangan yang buat kami adalah wajib ya, sehingga ke depan itu desa itu sudah punya pegangan, sudah punya payung hukum yang kuat untuk membangun desanya. Selain memang ada dana desa di situ, ada undang-undang desa,
ke depan akan ada undang-undang BUMDes. Sehingga lengkaplah sudah nanti desa itu bisa berkembang dengan baik. Jadi usaha juga bisa dibuat dengan betul-betul dengan menggunakan standar ya yang makin hari harus makin mengikuti, termasuk ke depan pasti desa-desa akan menyesuaikan dengan program atau dengan perkembangan digitalisasi sekarang. Saya pikir itu pengantar dari saya ya. Nanti kita diskusi. Mas Iwan, Ya Pak. Mas Iwan, saya minta maaf kalau nanti mungkin tidak bisa full betul karena memang pada saat yang sama juga saya harus pindah-pindah Zoom ya. Tapi saya berusaha untuk mengikuti dulu semua ya. Baik, Pak Sultan Bakhtiar Najamuddin, Wakil Ketua DPD RI. Saya kira tadi beliau terima kasih atas paparannya. Menarik memang di saat yang sama saat ini memasuki masa sidang yang baru. Tadi beliau tekankan bahwa DPD RI sedang melakukan penyempurnaan Undang-Undang Desa, kemudian juga sudah menginisiasi rancangan Undang-Undang BUMDes yang telah masuk dalam Prolegnas 2021, dan kalau kita ingat di pidato Ketua DPR 16 Agustus lalu, Puan menjanjikan untuk menuntaskan pembahasan RUU BUMDes menjadi Undang-Undang BUMDes. Yang ini sesungguhnya tadi Pak Sultan sudah sampaikan adalah inisiasi dari DPD RI. Nah, terkait dengan revisi Undang-Undang Desa yang dilakukan oleh DPD RI yang tadi Pak Sultan sampaikan, memang kami punya catatan menarik khusus tentang keuangan desa. Di dalam RUU yang kami terima memang itu usulan perubahannya adalah dana desa itu terdiri dari dua. Yang pertama dana desa yang seperti yang existing yang ada di Undang-Undang Desa. Yang kedua apa yang disebut dengan dana alokasi desa. Nah ini yang saya kira bisa memantik diskusi kita nanti berikutnya dalam draft penyempurnaan Undang-Undang Desa yang sudah disusun oleh teman-teman DPD RI. Yang jelas bahwa kemudian juga tadi ada catatan tentang digitalisasi desa yang saya kira juga sudah banyak dilakukan, direalisasi oleh beberapa desa di seluruh Indonesia atas support dari berbagai kebijakan kementerian dan lembaga. Kita ke narasumber berikutnya. Saya dapat pesan dari Pak Justinus, beliau terakhir, artinya kita akan mendengarkan dulu Pak Badiul Hadi, karena beliau, Mas Badiul sudah hadir? Mas Badi? Sudah Mas, siap. Oke. Mas, Pak Justinus mungkin jam 19.30 beliau akan bergabung dengan kita. Jadi saya minta Mas Badi lebih awal memaparkan apa yang bisa disampaikan terkait dengan rencana penurunan dana desa tahun anggaran 2022. Silakan Mas Badi. Baik, terima kasih Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam transparansi untuk kita semuanya. Puji syukur di malam hari ini kita bisa silaturahim kembali setelah sekian lama tidak bersua juga nih Mas Iwan dan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Pak Sultan. Iya Mas, siap. Dari kami. Terima kasih Mas. Justinus Prastowo, selaku staf khusus Menteri Keuangan, Bapak Ibu penanggap yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan semuanya yang hadir di meeting Zoom maupun menyaksikan siaran kita di malam hari ini melalui Zoom TV Desa. Bapak Ibu yang saya hormati, memang ini beberapa hari terakhir jadi perbincangan yang serius ya di berbagai kalangan, terutama para pihak yang memiliki konsen terhadap isu desa. Saya kira pemerintah desa, forum-forum ya desa juga sedang bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang jadi penyebab turunnya dana desa ini, alokasi dana desa tahun 2022 ini. Saya kira ini menjadi pertanyaan besar kita semuanya hari ini, meskipun mungkin sebagian tadi sudah disampaikan oleh Pak Sultan dan di Mukotimah juga disampaikan oleh Mas Iwan, bahwa
ada persoalan-persoalan yang memang perlu direspon oleh pemerintah, salah satunya dengan kebijakan realokasi anggaran. Cuman pertanyaannya kenapa sih mesti dana desa kan kayak gitu. Nah, kenapa mesti dana desa kan kayak gitu. Nah, itu saya kira ini tantangan yang berat juga bagi Pak Sultan terutama dan teman-teman di DPR ya untuk memperjuangkan kembali karena ini masih draft RAPBN yang mudah-mudahan bisa dirubah dan dikembalikan lagi alokasi anggarannya. Iya, betul. Itu harapan kita semua tentu ya, Pak Widi dan teman-teman yang lainnya juga pasti berharap ke sana. Nah, saya melihat pada konteks ini dulu ya, semangat di RKP Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2022. Kalau Bapak Ibu baca di situ itu ada poin tentang khusus dana desa. Jadi arah kebijakan dana desa tahun 2022 itu mengacu pada RPJMN itu ada dua ranah. Yang pertama arah kebijakan umum ini ada 5 poin dan kemudian di arah kebijakan khusus itu ada 6 poin. Nah, saya pengen memotret dulu di sini sebelum nanti kita bicara lebih dalam tentang turunnya angka ya nominal dari dana desa itu. Nah, di RKP itu disampaikan bahwa arah kebijakan umum yang pertama itu mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu berkurangnya 10.000 desa tertinggal dan meningkatnya 5.000 desa mandiri, serta menurunkan angka kemiskinan perdesaan hingga 1 digit dan revitalisasi BUMDes dan BUMDes bersama. Itu poin kebijakan umum yang pertama. Yang kedua, itu mendukung tema 10 strategi pembangunan nasional di RKP tahun 2022 yang kemarin disampaikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus. Saya kira Bapak Ibu semuanya juga sudah melihat ya, pidato itu dan mendengarkan pidato itu. Yang ketiga, kebijakan umum yang ketiga adalah mengharusutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini memang menjadi tema besar ya di dalam tahun 2022 nanti. Kemudian yang keempat, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat desa, dan yang terakhir itu mengintegrasikan perspektif gender dan kaum marginal dalam mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Ini arah kebijakan umum untuk dana desa tahun 2022. Sedangkan arah kebijakan khusus, Bapak Ibu semuanya, nanti bisa di cross check ya di dokumen RKP tahun 2022. Yang pertama, menyempurnakan formula pengalokasian dana desa sejalan dengan prinsip keadilan dan pemerataan melalui penurunan alokasi dasar. Ya, ini catatan pentingnya. Jadi menyempurnakan formula pengalokasian dana desa sejalan dengan prinsip keadilan dan pemerataan melalui penurunan alokasi dasar. Peningkatan bobot alokasi formula dan alokasi kinerja, pemberian afirmasi secara proporsional kepada desa-desa yang sangat tertinggal, serta memperhatikan prinsip kesetaraan daya beli antar wilayah. Itu kebijakan khusus. Jadi dari narasi ini memang ada arah kebijakan yang untuk menurunkan alokasi dasar dana desa. Yang kedua, itu mendorong pengembangan desa wisata, desa digital, dan peningkatan kapasitas dan peran BUMDes dan BUMDes bersama. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sultan di depan. Kemudian yang ketiga, peningkatan akses transportasi desa, peningkatan akses perbankan masyarakat desa, dan mendukung penyediaan pelayanan logistik di desa. Kemudian yang keempat, arah kebijakan khusus dana desa tahun 2022, memperkuat dukungan fasilitas ekonomi dan lingkungan perdesaan, terutama di desa tertinggal dan desa berkembang, yaitu fasilitas ekonomi berupa pasar desa, UMKM, dan fasilitas lingkungan berupa sistem pembuangan atau pengolahan sampah, fasilitas buang air bersih, BAB, dan fasilitas ketahanan bencana. Dan yang kelima, itu meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan sebagai upaya peningkatan
Dan yang terakhir, mendukung pemulihan ekonomi melalui penguatan jaring pengaman sosial dan kegiatan padat karya tunai, kesehatan keluarga, penanganan wabah penyakit, dan respon terhadap COVID. Nah, itu kebijakan umum dan khusus untuk tahun 2020. Kalau Bapak Ibu baca tadi, sekali lagi dengan yang saya bacakan tadi dari dokumen itu memang ada kebijakan yang mengarah pada penurunan alokasi dasar itu. Ya. Nah, asumsi makronya penurunan ini kalau kita lihat ya kemudian di struktur di dalamnya itu ada catatan bahwa relaksasi penyaluran dana desa ya, adanya relaksasi penyaluran dana desa tahun 2020 untuk penanganan COVID itu salah satu bagian yang terintegrasi di dalam kebijakan itu. Karena kalau kita lihat ya, kalau kemudian kita lihat pada tahun 2000 nota keuangan yang dibacakan oleh Presiden itu mungkin ya, ini masih mungkin juga ya Bapak-bapak dan Ibu semuanya pendengar pemirsa TV Desa, kemungkinan karena pemerintah melihat efek yang dihasilkan dari pengelolaan dana desa selama ini. Yang pertama, kalau dibaca di nota keuangan yang kemarin dibacakan oleh Presiden itu, angka kemiskinan perdesaan itu turun. Ya, meskipun turunnya sangat sedikit, 0,10%. Ya, 0,10% itu penurunan yang terjadi dari bulan September tahun 2020 sebesar 13,20% menjadi 13,10% pada Maret 2021. Nah, ini kinerja mungkin yang menjadi pertimbangan yang pertama. Yang kedua juga angka pengangguran, ya, angka pengangguran di desa ini juga relatif bisa ditekan oleh pemerintah dengan kebijakan berbagai macam skema yang dikeluarkan. Ada dana BLT dana desa, padat karya tunai, dan relaksasi macam-macam alokasi anggaran yang didorong oleh pemerintah melalui berbagai macam kebijakan itu. Nah, itu mungkin beberapa asumsi ya nanti Pak Justinus bisa lebih detail. Tetapi Fitra melihat bahwa ada hal yang aneh ya, ada hal yang aneh juga dari kebijakan ini. Kita semuanya tahu meskipun angka kemiskinan di desa turun, angka pengangguran bisa dikendalikan, tapi pada faktanya bahwa masyarakat desa hari ini yang paling kena dampak atas kebijakan pemerintah, terutama dalam konteks penanganan COVID-19. 1,5 tahun ini masyarakat desa, kalau saya kira nanti Bapak Ibu yang tinggal di desa itu bisa memotret lebih detail bagaimana situasi yang sebenarnya terjadi. Ini sangat jauh dari angka ya. Kalau kita lihat ya, kesejahteraan masyarakat di desa itu masih jauh dari angka yang ada. Nah, ini menjadi catatan penting kenapa kemudian kok pemerintah justru memilih kebijakan menurunkan alokasi dana desa dan menaikkan alokasi di transfer daerah di dalamnya adalah DAK. DAK itu justru naik, justru dana desa yang dikurangi. Kebijakan ini yang bergulir ya di rencana di tahun 2022 itu. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa pengelolaan dana desa di berbagai desa di Indonesia ini tentu memiliki dinamika masing-masing ya. Bahwa fakta ada penyelewengan iya, bahwa fakta ada keberhasilan iya. Itu terjadi. Nah, tinggal bagaimana kemudian pemerintah pada posisi ini melihat secara lebih utuh apakah kemudian sudah waktunya, pertanyaannya, memang sudah waktunya dana desa ini mau dikurangi perlahan-lahan bahkan nanti sampai dihapus kan kayak gitu kan. Nah, apakah memang targetnya ke sana? Saya juga khawatir nanti revisi undang-undang desa ini konteksnya juga akan ke sana nih, bahaya juga ini kan kayak gitu loh. Kalau sampai kemudian nanti Pak Sultan harus bekerja keras nih sama teman-teman di DPD.
untuk memperjuangkan Pokoknya berjuang. ya agar dana desa ini tetap ada meskipun di tengah situasi yang tidak menentu sampai hari ini. Analisa yang selanjutnya yang bisa kami sampaikan adalah kebijakan yang asumsi yang disampaikan oleh pemerintah bahwa sampai pada akhir 2022 itu kondisi masih belum stabil. Kira-kira kan begitu ya, masih belum stabil sebagai dampak dari pandemi COVID ini, sehingga pertanyaan kemudian adalah sekali lagi kami tegaskan bahwa desa ini menjadi daerah yang paling rentan, ya, paling rentan meskipun upaya sudah dilakukan melalui berbagai macam skema kebijakan untuk refocusing dana desa itu, tetapi pada faktanya sampai hari ini masih mengalami kerentanan yang luar biasa, ya, kerentanan yang luar biasa. Kemiskinan saya kira kalau fakta datanya turun, tetapi kalau kita lihat ya di desa-desa beberapa waktu yang lalu kebetulan kami juga turun di desa-desa dan kita juga beberapa tahun terakhir ini sudah mendampingi desa-desa di Indonesia, melihat bahwa fenomena kemiskinan ini juga naik kan kayak gitu kan, gitu secara fakta. Meskipun tadi datanya yang dipaparkan oleh Presiden itu turun kan kayak gitu kan. Nah ini kan memang jadi dilema akhirnya. Sebenarnya apa sih maunya pemerintah ini gitu loh. Bangun desa aja belum kelar, dananya sudah dipotong, dialokasikan untuk yang lain kan kayak gitu. Dan ini kan situasinya juga menjadi dilema. Kalau bicara tentang penyelamatan nyawa manusia, saya kira di desa juga perlu diselamatkan kan kayak gitu, karena justru penduduk itu kan paling banyak di desa kan kayak gitu kan, paling banyak di desa. Kenapa mesti justru diturunkan alokasi anggarannya kan kayak gitu, meskipun nanti pas ada kebijakan dasar-dasar kebijakan yang akan disampaikan oleh Pak Justinus, tapi kami melihat bahwa ini ada ketidakadilan di dalam konteks alokasi anggaran bagi masyarakat di desa, ya, masyarakat di desa. Kita juga tahu bagaimana hari ini vaksinasi yang digenjot kan masih di level-level kota, ya kan? Nah, masyarakat di desa juga masih jauh dari sentuhan itu, misalnya kan kayak gitu. Ini kan juga menjadi pertanyaan. Daerah-daerah kita juga tahu fakta data hari ini bahwa jumlah desa juga naik, ya kan? Kalau Bapak Ibu lihat di data yang kemarin di nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden itu, jumlah desa kita itu mengalami kenaikan dari tahun 2015 sejak dana desa ini dikucurkan. Nah, tahun 2015 itu jumlah desa di Indonesia itu kan 2 menit lagi, Mas Badi, maaf. Oke. Jumlah desa kita itu 74.093, sekarang sudah 74.961. Artinya apa? Bagaimana mungkin kemudian dengan terjadi peningkatan jumlah desa ini kemudian dana desanya diturunkan kan kayak gitu. Nah ini saya kira menjadi pertanyaan sebagai pengantar bahwa apa sebenarnya keinginan pemerintah ini dengan dana desa ini kok diturunkan kan kayak gitu. Saya kira itu Mas Iwan sebagai pengantar diskusi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Badiul Hadi, Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Saya kira kami catat tadi yang paling penting adalah bahwa rencana turunnya dana desa 2022 ini itu mencerminkan adanya ketidakadilan dalam konteks kebijakan anggaran. Karena sesungguhnya pandemi COVID-19 ini yang paling terkena dampaknya adalah tadi Mas Badi sudah sampaikan, memang masyarakat desa. Nah nanti kita lihat bagaimana respon dari teman-teman di asosiasi maupun di perkumpulan perangkat desa dan asosiasi desa. Tapi sebelumnya Pak Justinus sudah gabung di aplikasi Zoom Meeting. Selamat malam. Malam, Mas Iwan. Ya, Mas Justinus, terima kasih sudah gabung. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Ya, silakan Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Pak Sultan, anggota DPD yang terus menyuarakan kepentingan teman-teman di daerah. Tentu teman-teman Mas Iwan, Mas Badiul, dan
Mas Widi, Bu Ardianti, dan Ibu Bapak yang hadir pada malam hari ini, serta yang menyaksikan dari TV Desa. Saya sudah mendengarkan tadi pengantar dari Mas Iwan yang sangat penting untuk menjadi perhatian ya dalam rangka menyusun APBN 2022. Tadi juga concern Pak Sultan, saya rasa juga tepat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat di desa. Dan Mas Badil tadi juga memberikan catatan bagaimana mestinya keberpihakan itu justru tampak semakin jelas dalam konteks pandemi ini. Saya mohon izin untuk share beberapa file karena banyak data yang harus dilihat. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Saya akan cepat saja supaya Bapak Ibu punya waktu untuk berdiskusi. Sebagaimana kita ketahui, memang konteks dari penyusunan APBN, baik tahun 2020, 2021, maupun 2022 adalah pandemi. Jadi kita berasumsi karena pandemi belum berakhir, dan kemungkinan setelah pandemi pun nanti, kata WHO, kita masih akan hidup bersama COVID sebagai endemi, tentu kita harus menyiapkan segala sesuatu sejak awal. Baik tata cara hidup baru, maupun sistem kesehatan yang lebih baik, termasuk ya kita mempercepat vaksinasi dan sebagainya. Ini harus diadres dalam APBN, bahkan sampai 2022 kita masih berupaya untuk mempercepat vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam masa pandemi kita juga sadar dampak pandemi COVID sebagai faktor luar, faktor eksogen dari perekonomian, memang berdampak cukup besar, tidak hanya kesehatan, tapi juga sosial dan ekonomi. Ini harus ditangani sekaligus karena kita seringkali dikotomis, mana lebih dulu antara kesehatan atau ekonomi. Faktanya, keduanya harus dikelola dengan baik, meskipun kesehatan menjadi prasyarat mutlak bagi pemulihan ekonomi, tanpa mengesampingkan pentingnya menjaga resiliensi warga masyarakat melalui perlindungan sosial. Saya rasa ini menjadi fokus, terutama bagaimana kita lihat dalam 2 tahun terakhir, APBN bekerja sangat keras, karena sektor swasta terdampak, warga masyarakat sangat terdampak, maka diberi dukungan dalam bentuk belanja sosial yang lebih besar. Ini mungkin pertama kali dalam sejarah APBN kita punya alokasi belanja sosial yang sangat besar, baik nominal maupun persentase. Jadi ada hikmah juga, pandemi ini membawa perubahan, akselerasi, yang tadinya mustahil menjadi mungkin. Nah, saya sebagai motivasi di sini, penataan ulang atau reform dalam hal konsep berpikir tentang otonomi, desentralisasi, dan juga bagaimana penguatan desa menjadi sangat mungkin dan punya konteks yang sangat relevan pada hari-hari ini. Terutama ketika kita melihat di masa pandemi, ternyata kita bisa pusat daerah melakukan realokasi, refocusing anggaran, bahkan melakukan efisiensi. Nanti kita lihat. Nah, daya dukung APBN kita lihat di sini cukup signifikan. Dan kalau kita lihat perlindungan sosial sebagai bagian dari komitmen pemerintah juga cukup besar dampaknya. Sekitar 40% dari warga Indonesia mendapatkan bantuan sosial, mulai dari PKH, bansos tunai, prakerja, kartu sembako, sampai dengan bantuan subsidi upah dan PLT dana desa. Kita bersyukur karena alokasi belanja yang cukup besar di dalam perlindungan sosial dapat sekiranya mengurangi pertambahan
orang miskin di masa pandemi ini. Lalu juga bisa membuka lapangan kerja baru setelah sebelumnya sangat terdampak. Jadi ini patut kita syukuri meskipun belum maksimal. Nah, Bapak Ibu, APBN juga mendukung termasuk APBD dalam rangka pemulihan ekonomi. Kita tahu 4 kuartal berturut-turut kita mengalami pertumbuhan negatif dan kuartal 2 kemarin kita tumbuh positif. Tidak perlu kita glorifikasi sedemikian rupa, tetapi sinyalnya adalah kita ada pada arah kebijakan yang tepat. Sehingga kita juga semakin tahu ekonomi itu sangat bergantung pada mobilitas. Maka ketika COVID meningkat, mobilitas menurun, ekonomi juga akan terpengaruh. Jadi seperti itu kausalitasnya, maka mau tidak mau, kalau ekonomi mau lebih baik, ya kita harus bisa prokes, kita harus bisa menekan laju penularan COVID. Karena saya ini yang menjadi jawaban itu kenapa teman-teman di desa lebih resilience, karena lebih ideal dari sisi mengatasi penularan ini, dan mestinya ada reward, ada insentif yang lebih kuat, karena teman-teman di desa bisa memberi contoh yang lebih baik dibanding yang di perkotaan. Nah, kalau kita lihat alokasi transfer ke daerah dan dana desa, TKDD, dari tahun ke tahun juga diupayakan mengalami peningkatan. Meskipun dari sisi jumlah, kalau kita lihat mulai 2019 sampai ke 2020 ada penurunan, tetapi memang alokasinya lebih besar digeser untuk menangani pandemi. Ini kalau kita lihat ada reasoning seperti itu. Nah, tahun 2022 APBN tetap berkomitmen untuk mendukung penanganan kesehatan. Mungkin ada sekitar 300 triliun untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial yang diharapkan mampu menjadi bantalan kebijakan. Karena anggaran masih fleksibel di bawah Undang-Undang 2 2020, kita masih punya kemewahan defisit di atas 3% sampai nanti 2023, maka diharapkan kita bisa menggunakan fleksibilitas itu dengan akuntabel. Termasuk bagaimana refocusing sudah dilakukan selama 4 kali di tahun ini, demi bisa mengalokasikan lebih besar untuk menangani COVID. Nah, bagian terakhir saya ingin sharing sedikit tentang transfer ke daerah dan desa. Tapi Bapak Ibu, yang menjadi fokus kita adalah komitmen pemerintah pusat terhadap otonomi daerah dan desentralisasi. Ini adalah mandat konstitusi, maka tidak bisa ditawar. Penguatan otonomi, desentralisasi politik dan fiskal itu menjadi hal yang mutlak, harus dilakukan. Kita sepakat untuk itu. Lalu penguatan daerah termasuk desa harus dilakukan supaya ada peningkatan kapasitas, kemampuan membelanjakan, dan kemampuan untuk mencapai outcome-outcome yang tadi disampaikan Mas Badil dengan sangat rinci. Itu penting. Jadi kita semua belajar bagaimana cara meningkatkan kapasitas dan belanja yang lebih baik. Nah, kalau kita lihat dalam kebijakan reformasi fiskal yang ada refocusing TKDD di tahun 2021. DBH itu dioptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung kesehatan, termasuk perlindungan sosial. DAU juga sama, banyak dialokasikan untuk vaksinasi dan dukungan pelaksanaan kegiatan. DAK fisik juga digeser lebih kepada karya agar dapat membantu warga desa, warga di daerah untuk survive. DAK non fisik juga alokasinya untuk kesehatan, termasuk dana insentif daerah, juga untuk perlindungan sosial dan dana desa. Yang penyerapan di tahun ini justru malah menurun dibandingkan dengan tahun lalu, dengan berbagai penjelasan. Nah, refocusing yang dilakukan, Bapak Ibu, tentu saja tetap diarahkan untuk menangani COVID, baik melalui BLT desa maupun kegiatan penanganan pandemi yang merupakan kewenangan desa. Targetnya adalah keluarga miskin tidak mampu
yang bukan penerima PKH atau sembako BST dari pusat. Dan kita juga melakukan refocusing dana desa, minimal 8% dari pagu dana desa untuk memastikan penanganan COVID di daerah, di desa, itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kita lihat di dalam slide ini, transfer ke daerah dan dana desa, di 2022 itu totalnya 770 triliun. Tadi Pak Sultan menyebutkan ya, ada penurunan dari Outlook 2021 ke RAPBN 2022. Ada ya hampir 3 triliun penurunannya. Kenapa turun, ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Nah, kalau kita lihat di sini, kebijakan umum TKDD, itu memang fokusnya masih COVID tadi, dan itu angkanya turun dibanding 2019 memang, karena sebagian ditarik pusat untuk di refocusing, realokasi, meskipun di 2 tahun terakhir cukup stabil di angka 770 triliun. Nah, ini perkembangan dari 5 tahun terakhir, kalau kita lihat dinamikanya. Dan seiring itu, dana desa juga menjadi concern pemerintah pusat. Bagaimana peningkatan kinerja pengelolaan APB desa? Tadi Pak Sultan mengatakan memang akan ada RUU BUMDes, itu sangat penting. Saat ini juga Komisi 11 sedang membahas RUU HKPD yang akan memperkuat pola koordinasi sinergi pusat daerah dalam konteks fiskal. Ini juga sangat penting nanti untuk menginklusi teman-teman di desa supaya menjadi bagian penting subjek aktor dari kebijakan. Ini beberapa hal yang menjadi concern pemerintah, peningkatan kinerja, peningkatan penyediaan kualitas basis data, dan sinkronisasi harmonisasi kebijakan dalam rangka penggunaan dana desa. Ini dana desa tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir ada peningkatan signifikan di 2019 dan naik sedikit di 2020, 2021, lalu turun di 2022. Nah, kalau kita lihat TKDD yang 770 triliun, seperti ini rinciannya, baik dana transfer umum, transfer khusus, DID, Otsus, DAU, DAK, fisik, non-fisik, sudah ada rinciannya. Semua diupayakan, diarahkan untuk peningkatan kualitas yang lebih berdampak, atau di level outcome, bukan hanya output. Ini kalau kita lihat beberapa belanja mungkin juga perlu dicermati apakah betul-betul di daerah telah dirasakan efektivitasnya. Ini untuk pendidikan, ini untuk kesehatan, saya tidak perlu rinci. Nah, bertolak dari dinamika seperti tadi, Bapak Ibu yang telah saya sampaikan, penganggaran dana desa di tahun anggaran 2020 mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Kita harus kembali ke defisit 3% di 2023. Kemewahan defisit akhirnya memutuskan kita untuk menurunkan secara gradual, dan tahun depan kita berharap bisa di level 4,85%. Setelah tahun ini di level 5,8, dan tahun sebelumnya, tahun lalu kita di 6,1. Faktanya ternyata kinerja penyaluran dana desa sampai dengan semester 1 itu lebih rendah, atau tumbuh negatif 32,25% dibanding tahun 2020. Nah, ini yang menjadi dasar salah satunya kenapa anggaran dana desa dikurangi. Tentu tidak menutup kemungkinan adanya peningkatan karena tadi fleksibilitas anggaran, tapi disesuaikan dengan kemampuan belanja sampai di mana titik maksimalnya, itu yang kira-kira dijadikan patokan dalam merancang APBN 2020. Nah, terkait kekhawatiran penurunan pagu akan berpengaruh pada pemanfaatan, pemerintah pusat ingin menjamin karena dana desa tetap akan digunakan untuk program perlindungan sosial. Jadi diharapkan tidak akan mengganggu karena ini komitmen. Dan kalau kita lihat penyerapannya masih cukup challenging di beberapa bulan terakhir.
Dana desa juga diprioritaskan untuk perbaikan kelembagaan, manajemen BUMDes, agar menjadi buffer perekonomian di desa. Kita berorientasi pada peningkatan kualitas, sejauh mana ini bisa dioptimalkan. Termasuk kegiatan pembinaan, pendampingan, yang juga penting. Nah, ini menjadi tantangan kita semua. Jadi kira-kira itu, Mas Iwan, Pak Sultan, Mas Badil, dan Bapak Ibu, yang menjadi logik atau reasoning dari penyusunan APBN ini, dan tetap terbuka, karena ini baru mulai dibahas di Komisi 11 dan Badan Anggaran. Jadi nanti silahkan, kami senang kalau ada aspirasi, kita bisa mengerucut ke titik tengah, sehingga betul-betul teman-teman di desa mendapat perhatian lebih, diberdayakan, dan bisa lebih mandiri. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Nanti bisa kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Iwan. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Saya kira di bagian akhir tadi beliau sudah menceritakan apa yang kemudian menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah tentu saja beban atau kemampuan keuangan negara, karena kita saat ini sedang dalam penanganan COVID-19 yang masih berlangsung, dan juga diprediksi 2022 itu kita akan memulai masuk ke masa pemulihan ekonomi nasional. Tetapi pemerintah memang seperti tadi yang Pak Justinus sampaikan, memastikan bahwa penggunaan dana desa untuk perlindungan sosial itu tetap menjadi yang prioritas. Nah, ini mungkin ranahnya Kemendes nanti bagaimana menyusun prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Tetapi tadi dari sisi anggaran, saya kira tadi Pak Justinus sudah sampaikan, ini masih dalam proses pembahasan di DPR RI dalam bentuk RAPBN yang masih sangat terbuka, akan ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan langsung masuk. Tadi sudah ada pemantik baik dari Pak Sultan dan barusan Pak Justinus, maka ini forumnya untuk memberikan masukan, baik dari Papdesi maupun BPDI dan Apdesi, semua asosiasi tempat bergabungnya kawan-kawan kepala desa dan perangkat desa. Saya ke Papdesi dulu. Ada Bu Wargiati atau Pak Supratman mungkin yang bisa mewakili DPP Papdesi. Baik. Oke, Supratman, Mas Iwan. Oh, Pak Supratman, monggo Pak, singkat Pak. Apa yang bisa ditanggapi oleh kawan-kawan Papdesi dari ketiga narasumber tadi? Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mendengar paparan dari beberapa narasumber dan juga mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dalam pengantar RAPBN tanggal 16 Agustus kemarin, maka saya bisa membuat blueprint garis bawahi bahwa selama ini mulai tahun 2015 semenjak dana desa itu ada, ini dana desa itu belum pagunya itu belum sesuai dengan aturan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa, terutama di pasal 72, yaitu 10% dana yang langsung ke desa itu adalah ditentukan 10%. Kalau beranjak di tahun anggaran tahun 2022, bahwasanya TKD, dana transfer daerah, itu sebesar 723 triliun, sekian. Maka seharusnya DD itu harusnya 70,2 triliun. Bukan 68. Itu kalau kerangka acuannya pasal 72 dalam penjelasan 10% dana dari dan di luar dana transfer daerah. Ini jadi saya membacanya itu seperti itu, bahwasanya DD selama ini belum sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Desa. Kemudian ini yang lebih penting daripada ini, oleh sebab itu berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijaksanaan keuangan dan seterusnya, maka pada dasarnya dana desa itu bisa dinaikkan karena apa? Menurut pasal 82 kalau nggak salah 28 itu pasal 72 dan penjelasannya itu dinyatakan tidak berlaku. Maka jika pemerintah berkomitmen menjadikan desa menjadi garda terdepan, itu harusnya harusnya menaikkan. Kalau pemerintah berkomitmen bahwa desa bisa menjadi ujung tombak dari kegiatan pemulihan ekonomi nasional. Ini memang saya merasakan bahwasanya sedikit rada kecewa kalau kemudian pemerintah hanya mengalokasikan 68. Walaupun pendapatan dan juga belanja negara ini mengalami penurunan. Kemudian berikutnya yang lebih penting lagi adalah tentang belanja untuk dana desa. Selama ini yang jadi persoalan bagi kami itu adalah menumpuknya, ya, meskipun ini dalam rangka penanganan pemulihan ekonomi, dana-dana bantuan sosial ada dari Kemensos dan sebagainya. Kemudian ditambah oleh dana desa. Ini menjadikan desa ini apa ya? Kayak dibenturkan dengan masyarakat dan merasa ewoh pekewoh. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa? Ketika kami tidak menentukan bahwa selain yang sudah ada, yang ada dalam DTTKS, itu kami merasa dianggap oleh rakyat itu atau masyarakat itu tidak pro rakyat ketika tidak mengalokasikan dana desa untuk BLTDD. Meskipun Kemenkeu nomor 22 kalau 222 itu membolehkan desa itu tidak perlu menganggarkan BLTDD jika dirasa berdasarkan tidak ada orang miskin lagi. Ini yang perlu kita perjelas adalah kiranya jika nanti masih ada dana desa diperuntukkan untuk BLTDD, maka perlu ada pembaruan. Ini mohon kiranya bisa disampaikan data-data tentang orang yang patut menerima dana bantuan sosial tersebut, baik dari Kemensos maupun kementerian lainnya dan juga BLTD. Sebab selama ini persoalannya adalah menentukan orang tidak mampu itu seperti apa, betapa sulitnya. Kalau kerangka acuannya seperti peraturan yang ada di Kemensos, saya yakin orang miskin di Indonesia tidak seperti yang digambarkan oleh narasumber-narasumber yang dahulu tadi. Dana desa yang besar tapi tidak bisa mengangkat atau mengurangi orang miskin. Pada dasarnya kalau ukurannya seperti itu, insya Allah di desa tidak seperti ya ini. Hanya karena peraturan itulah pemerintah desa kadang-kadang ini karena pekewo tadi tetap mengalokasikan dananya untuk BLTDD. Selanjutnya, Singkat lagi Pak Supratman, mohon maaf. ya, selanjutnya saya pikir itu Mas Iwan saya anggap cukup, tapi yang jelas itu saya mohon kiranya dari perwakilan Menteri Keuangan dan juga DPD tadi yang saya baca, yang saya dengarkan ada perbedaan sedikit antara pernyataan dari DPD yang mewakili tadi dengan pernyataan dari siapa kemarin yang diunggah Mas Iwan itu. Sinaga itu, nah, merasa kecewa, tapi dari DPD tadi tidak merasa sama sekali bahwa dengan dana desa 68 itu dianggap cukup. Saya pikir itu Mas Iwan, terima kasih. Salam kenal semuanya. Ya, terima kasih Pak Supratman. Pak Supratman ini juga menjabat Ketua PAPDESI Provinsi Jawa Timur. Beliau kepala desa aktif ya di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Saya ke aparatur, ke perangkat desa, ada Mas Widi Hartono yang menjabat Ketua Umum DPN PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia.
Mas Widi, Assalamualaikum. Silakan tanggapannya, Mas Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam monggo Mas. sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, yang saya hormati Pak Sultan, Wakil Ketua DPD RI, kemudian Pak Justinus Pratomo dari Kementerian Keuangan, kemudian sahabat saya Mas Badrul Hadi dari Fitra, dan yang saya banggakan kawan dari PAPDESI, ada Pak Supraman tadi mewakili Mbak Wargiati, kemudian ada Mas Agung. Tentu dari apa yang disampaikan, baik dari Pak Sultan, dari Fitra, kemudian dari Menteri Keuangan, kami ada beberapa hal yang cukup mengejutkan sebenarnya buat kita. Juga menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh saudara tua saya tadi, Pak Supratman, terkait dengan penurunan alokasi atau dana desa untuk tahun 2022. Bapak-bapak sekalian, situasi pandemi saat sekarang ini tentu saja yang dibutuhkan adalah imunitas. Nah, ketika situasi pandemi dan kemudian desa merupakan bagian wilayah yang sangat terdampak oleh pandemi ini, karena tentu roda perekonomian di desa sangat terganggu, yang itu artinya mengganggu stabilitas perekonomian warga desa, bagaimana UMKM tidak bisa maksimal, kemudian perekonomian masyarakat juga tidak berjalan sesuai harapan, banyak warga kita yang kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama bahwa salah satu tujuan dari apa yang disampaikan oleh Fitra tadi ada beberapa kebijakan tentang penggunaan dana desa, ada yang di kebijakan umum dan kebijakan khusus. Kalau kemudian kalau kita dapat simpulkan bahwa sebenarnya dana desa untuk memperkuat ekonomi masyarakat, ketahanan pangan masyarakat di desa sebagai penyangga perekonomian berbangsa, maka penurunan dana desa ini menjadi sangat tidak realistis untuk bagaimana agar desa berdaya. Nah, oleh karenanya sekali lagi kita ingin bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa meskipun sejak 3 tahun yang lalu mulai dari 60 triliun, kemudian 70 triliun, terakhir 72 triliun, itu saja belum begitu cukup untuk membuat daya dorong bagaimana desa lebih maju, lebih bertenaga, dan lebih berdaya. Nah, pada saat pandemi justru nilainya menjadi lebih kecil. Tentu ini benar apa yang disampaikan Mas Badrul dari Fitra tadi, ini ketidakadilan. Kita tahu bahwa ada penurunan APBN kita, tetapi kemudian bahwa penyangga utama perekonomian, bahwa desa itu berada di wilayah 70% dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu imunitasnya harus lebih. Jadi ketika imunitasnya lebih, energinya akan lebih kuat, sehingga bagaimana desa dapat terus membangun ketahanan pangannya, ketahanan ekonominya, yang kemudian dampak dari pandemi ini setidaknya desa sudah aman secara ketahanan pangan. Benar bahwa ada bantuan-bantuan dari pusat, mulai dari PKH, kemudian BPNT, yang langsung ke masyarakat, meskipun di beberapa pihak tepat sasaran, kesempatan lain ada yang kurang tepat sasaran, kemudian ada yang menjadi anugerah, tetapi kemudian ada yang menjadi musibah, karena dampak dari bansos ini konflik sosial terjadi di desa. Nah, meskipun kemudian kita bisa sedikit kurangi ketika dana desa bisa digunakan untuk BLT dana desa. Dan oleh karenanya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, Pak Sultan, dari apa yang Bapak sampaikan di depan, bahwa DPD RI adalah keterwakilan daerah dan concern terhadap desa, mohon benar apa yang menjadi aspirasi kami, ini benar-benar disampaikan. Kemudian
Kita tahu sekali lagi, kita ulang, kita tahu bahwa APBN kita mungkin mengalami penurunan, tetapi seyogyanya untuk dana desa ini tidak diganggu gugat. Justru kita berharap lebih, harus dinaikkan. Karena kompleksitas persoalan di desa ini berbeda dengan persoalan di perkotaan. Baik, Mas Widi. Ya, kemudian yang terakhir, Mas Iwan, terakhir, Ya. kami juga ingin kepada Pak Justinus, ini juga disampaikan kepada ibu saya, Bu Sri Mulyani, janganlah, ya setidaknya tetaplah atau naik, saya kira begitu. Kira-kira demikian Mas Iwan, terima kasih. Yang lebih detail nanti setelah saya ini, Kang Mas saya, Mas Agung ini harus lebih digit ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Widi Hartono, Ketua Umum DPN PPDI. Saya kira kedua penanggap tadi clear ya, bicaranya bagaimana dana desa kembali ke mandat Undang-Undang Desa, yaitu 10% dari dan di luar. Yang tadi sudah disampaikan secara detail baik oleh Mas Widi maupun Pak Supratman. Saya ke Mas Agung, Sekjen DPP Apdesi, Mas Agung Heri Susanto. Silakan Mas Agung. Makasih Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak semua yang kami hormati, Mas Iwan tentunya yang berbahagia. Pada malam hari ini mungkin sangat istimewa karena kami mewakili teman-teman kepala desa di Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Pertama kepada sebenarnya dari Kementerian Keuangan. Nah, selama ini mungkin ini saya cenderung ke ngudoroso, bahasa Jawanya, menyampaikan sesuatu terkait dengan Kementerian Keuangan yang mungkin implikasinya adalah di tingkat desa, Bapak. Jadi kami teman-teman di tingkat desa tadi disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa ada penyerapan tahap 1 untuk dana desa itu masih sangat lemah, minus 32 sekian digit atau berapa tadi. Yang jelas kondisi real di desa itu saat itu bingung, Mbak, karena banyaknya regulasi yang berganti-ganti. Jadi regulasi antara Kemendes, Kemenq, ini kita desa bingung, sehingga daripada kita salah di masa pandemi, juga sisi kontrol yang sangat ketat juga dari lembaga-lembaga sosial masyarakat, sehingga kita lebih berhati-hati. Dan di tingkat daerah menerjemahkan dengan pergantian peraturan itu yang kadang paradok, ini juga tidak bisa memberikan keputusan sehingga menunggu perubahan dari pusat. Ini yang menjadi catatan pertama, sehingga harapan kami ke depan Kemenq dengan Kemendes itu bisa betul-betul terpadu sinkron di dalam memberikan acuan untuk prioritas penggunaan dana desa. Memang secara rigid ada di Kemendes, tetapi kadang dari Kemendes yang diterjemahkan ini juga ada benturan dengan peraturan Menteri Keuangan. Contoh persentase, contoh penggunaan dana desa untuk BLTDD. Satu sisi bahwa di Permendes adalah terdampak, contoh gitu. Tetapi kalau isi lain di Kemenq adalah sesuai dengan DTKS dan sebagainya. Nah, ini menjadi kesulitan sehingga penyerapan itu berkurang. Kemudian yang kedua, kami sadar bahwa ini kondisi pandemi dan para kepala desa itu juga sangat bisa mengerti dengan adanya perubahan regulasi, yaitu dengan turunnya Undang-Undang 2 maupun Perpu 1. Bahwa di situ dana desa saat ini kita hanya mendapatkan titipan. Jadi bicara dana desa memang tidak linier seperti sebelum turunnya peraturan itu. Karena kondisi pandemi, tetapi ini menjadi catatan bersama bahwa kalau memang desa itu diakui untuk bisa menjadi pemantik untuk motor penggerak ekonomi nasional, bangkitan itu dimulai dari desa karena ada 74.960 sekian desa yang ada di Indonesia dengan jumlah penduduk ini. Sehingga apakah memang desa ini betul-betul mau dijadikan ujung tombak untuk peningkatan ekonomi di tingkat masyarakat? Kalau memang itu menjadi ujung tombak, karena dana desa sudah tidak linier seperti dulu. Kalau saya melihat prioritas digunakan untuk peningkatan ekonomi, mungkin tidak fisik lagi, dan ini juga menjadi catatan tersendiri kalau pembangunan fisik yang sebenarnya juga untuk mendongkrak ekonomi, tetapi mungkin di tahun 2022
tidak ada atau sangat minim sekali, ini juga menjadi persoalan sebenarnya. Akan tetapi kembali ke sini, bagaimana efektivitas kalau di tingkat desa mungkin yang lebih tahu kondisi masyarakatnya, kondisi kebutuhannya, dan sebagainya. Apakah ini dipercaya oleh pemerintah pusat? Nah, ini kita kembalikan kepada pemangku kebijakan. Intinya kami di pihak pemerintah desa sebenarnya saat ini, kalau mau dilihat barangkali Mas Badiul dari Fitra bisa melihat konsen, jangan melihat non sewu maaf, jadi bukan jeleknya saja, kita juga ada jeleknya desa, tapi coba sisi positifnya, bagaimana tingkat gotong royong masyarakat selama ini di tingkat desa, sehingga mungkin kondisi masyarakat dengan dampak pandemik ini masih bisa survive. Artinya yang bertani juga masih bisa menghasilkan, walaupun komoditi itu mungkin terbatas, harganya juga mungkin tidak sama, penjualannya juga terbatas, tetapi rasa gotong royong itu bisa membangkitkan mungkin saling menghutangi yang tanpa bunga, bergantian. Gotong royong ini sebenarnya semangat di desa yang secara tidak langsung dan mungkin tidak kelihatan, ini juga mendongkrak bagaimana kepanikan di saat pandemik untuk survive dalam bidang ketahanan ekonomi. Kemudian selanjutnya, Mas Iwan, jadi ngutur rasa kami bahwa ke depan bagaimana penguatan dana desa, sebenarnya dana desa ini jujur kami dana desa sadar ini adalah untuk masyarakat desa. Jadi bukan untuk kepala desa. Bukan berarti tadi sampaikan oleh teman-teman yang lain, bagaimana dana desa bisa 10% on top dari APBN. Itu bukan kok kepala desa ngotot, sehingga seakan-akan ini adalah milik kepala desa, bukan Pak. Jadi ini karena masyarakat di desa yang kita urusi adalah seluruh masyarakat dan kehidupan masyarakat sejak lahir sampai dia meninggal. Dan semua itu diurus. Jadi ada ribuan orang yang diurus, ada ribuan kepala. Ada sekian kepentingan yang harus diurus oleh desa. Sehingga kalau dana sekitar 800 sampai 1 miliar 1 tahun, kemudian untuk mengurus penghidupan masyarakat semuanya, barangkali menurut kami ini juga tidak terlalu berlebihan. Sehingga maaf sekali lagi, kadang teman-teman juga mensitir dari Bu Menteri, dana desa ini kami siapkan bukan untuk kepala desa, ini kadang juga saya mewakili teman-teman barangkali agak kurang bagaimana gitu, bahwa kita tahulah sebenarnya itu adalah untuk masyarakat desa. Mungkin itu Mas Iwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung Heri Susanto, Sekjen DPP APDESI. Sebelum ada closing statement dari ketiga narasumber, saya ingin memberikan kesempatan 2 menit masing-masing, bisa ya 2 menit masing-masing, kepada Mas Ade Chandra. Mas Ade. Ya, Mas Ade Chandra ini salah satu pengajar di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, STPMD Yogyakarta. Siap. Ya. Ya, terima kasih Mas. Silakan Mas Ade. Ya, terima kasih. Senang melihat Mas Iwan senyum terus ya. Diskusinya makin powerful ini. Ada staf Kementerian Keuangan juga yang biasa kita lihat juga di TV, Pak Justinus. Ada juga abang saya dari Dapil Bengkulu. Selamat malam Pak Sultan. Saya sebenarnya warga Bapak di Bengkulu tapi sudah stay di Jogja. Lalu dari teman saya, alumni master trainer yang kemudian langsung dilikuidasi oleh Kemendes 2015. Pak Baidul ya. Saya mulai dari ini aja Mas Iwan. Yang menarik itu tadi diskusi kita dari yang disampaikan oleh Pak Agung sebenarnya. Tolong deh sekarang Jakarta memandang desa itu bukan lagi dari kota saja gitu. Apalagi ini pandemi. Saya kira pandemi ini adalah momentum kita untuk kemudian on track lagi tadi ya. Gitu. Itulah suara-suara desa. Kami di STPMD Mas Iwan kemarin digeruduk banyak dari asosiasi perangkat Solo Raya, Mas Widi juga bawa dari Purworejo ke Bumen. Pada takut tuh tentang apa yang mau dimainkan di Senayan tentang revisi itu. Nah gitu loh ya. Ini kita baru bicara Jawa loh ya. Kalau kita bicara luar Jawa, waduh lebih sadis lagi sebenarnya. Nah poin saya adalah
bagaimana kita sekarang tidak lagi memandang desa dari kota, tetapi kita memandang desa dari belakang gitu ya. Jadi ada teori membangun desa itu dari belakang, bukan dari depan. Tadi beberapa slide yang disampaikan oleh Pak Justinus bagus ya. Dulu cita-cita Soeharto juga lepas landas Indonesia, tetapi desanya selalu tertinggal di landasan, nggak ikut-ikut gitu ya. Sampai sekarang nih. Nah, yang lebih menyedihkan ada juga formulasi BLT ini ilmu dari mana? Kadang-kadang kita juga sayangkan kalau kita mau mengafirmasi betul ya posisi dan peran desa dalam pandemi gitu sebagai ujung tombak kita gitu. Ya jangan deh dikurangi karena desa itu punya ini ya, punya hak politik yang kuat karena mereka juga dipilih oleh rakyat langsung gitu ya. Dia tidak kemudian seperti ditunjuk gitu ya. Jadi mereka punya ini apa punya hak politik untuk menjalankan itu sebagai apa kewajiban konstitusi gitu. Nah, Mas Iwan dan Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang perlu juga kemudian diselesaikan adalah koordinasi antar kementerian. Tadi Pak Agung juga sempat menyentil, ya. Teman-teman di keuangan pastilah pakai teori ekonomi inginnya pertumbuhan gitu ya. Tapi kapan dong pemerataan gitu? Bahkan desa hari ini mengalami pengurangan nih. Nah ini nggak adil juga lagi kan gitu kan. Nah kalau kita melipat berbagai narasi orisinil voice dari desa, justru ekonomi Indonesia itu bergerak bukan dari pertumbuhan ekonomi skala besar gitu. Bahkan Indonesia itu ekonominya ekonomi sosial gitu loh. Tapi ini bukan ke arah ini ya isme-isme yang ditakutkan itu bukan gitu. Karena mobilitas yang tadi disampaikan Pak Justinus dan sebagainya, itulah sebenarnya UMKM dan seterusnya. Itulah sebenarnya pondasi besar dari republik ini gitu. Ya, nah, Mas Ade. Ya. Ya. Mas Ade, singkat bisa dipersingkat lagi, Mas Ade? Oke, jadi kalau boleh Mas Iwan, saya usulkan duduk lagi deh BPD, DPD gitu ya, lalu kemudian Kementerian Keuangan dan satu lagi Mas Iwan Depdagri nih. Depdagri ini kan kayak sepertinya nggak tulus nih kita ini pemerintah desa ini kemudian punya ini ibu baru di Kemendes gitu loh, dan kemudian ini gitu kan ini real ya. Ya duduk lagi deh biar tadi yang disampaikan oleh Pak dari Jawa Timur gitu, Pak Supratman itu nggak konflik horizontal di desa gitu ya. Nah itu aja, monggo Mas Iwan dilanjut. Ini menarik nih. Oke. Ya, terima kasih Mas Adi Chandra, pengajar di STPMD Yogyakarta. Saya kira tadi koordinasi antar kementerian lembaga ya yang mengurusi desa. Terakhir, Mas Nur Rozuki. Mas Nur Rozuki ini Ketua Umum Forum Sekretaris Desa seluruh Indonesia. Beliau adalah Cekdes. Singkat Mas Nur. Iya, terima kasih. Singkat Mas Nur. Iya, terima kasih. Ya, makasih. Menarik sesungguhnya persoalan ini. Saya justru melihatnya dari hal yang sangat berbeda, bahwa kenapa ini dikurangi. Saya lebih melihat ini adalah satu trik strategi pemerintah terhadap persoalan yang ada di desa yang sampai saat ini masih banyak tertimbun akibat dari pengucuran dana desa. Coba dilihat, kita tidak bicara angka-angka, tapi fakta saja seperti yang dikatakan atau disampaikan oleh Mas Badiul Hadi tadi. Memang fakta dan angkanya itu jauh, karena para menteri hanya memberikan data angka itu sesuai yang penting asal Bapak senang, tapi faktanya tidak. Itu. Saya melihat kalau penggunaan dana desa, efektivitas daripada antara berapa besarnya dana desa yang dikucurkan dengan hasil yang ada itu kurang dari 40%. Jadi kalau ini dikurangi dulu, biar apa? Biar tahu rasa dulu. Coba pikirkan ini, bagaimana kalau ini baru dikurangi saja sudah teriak. Ini baru saja tadi
saksi yang saya mendapatkan informasi. Bagaimana mungkin ini ada pengecoran jalan, ada foto-fotonya juga dari sebuah desa yang ada di Jawa Barat. Terjadi itu. Kalau nilai pengecoran jalan itu tidak dengan semen. Nah inilah, ini ngeri sebenarnya. Jadi itu yang jadi saya sepakat kalau toh misalnya dikurangi ini, kalau saya melihatnya itu bukan pengurangannya, tapi karena apa? Nilai DKDD PKDD-nya itu masih malah menaik dari 72,3 menjadi 72,4. Cuma apa? Dialihkan di DAK. DAK pada akhirnya adalah salah satunya, coba dibaca itu dari nota keuangan, adalah untuk menunjang infrastruktur yang ada di desa. Artinya apa? Ini ada pengalihan kewenangan untuk membangun desa, sebagian ini nanti ini dialihkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Begitu. Ini. Jadi memang kalau saya jujur berpikir ini, ayo berpikir bagaimana seandainya kalau dana desa ini tidak ada, apakah desa akan bubar di Indonesia ini? Sebab apa? Banyak sekali desa itu tidak punya PAD. Bagaimana mungkin bisa membangun ke depan kalau seandainya dana desa tidak ada? Ini harus dipikirkan oleh orang-orang di desa. Selama ini hanya seolah-olah itu adalah dana rezeki nomplok dari atas ini. Mohon kebetulan ada Pak Justinus ini, memang ini kondisi real Mas, Pak ini, karena saya setiap hari antara 10 hingga 20 masukan dari berbagai daerah rakyat jelata yang rata-rata tidak mau disebutkan namanya itu, kirim video pembangunan, kirim dan apa itu di baligo itu ditulis 100 juta, tetapi tidak ada pembangunannya dan sebagainya. Ujung-ujungnya mereka tidak akan ada yang berani apa-apa. Ini. Jadi itu saja Mas yang saya sampaikan. Jadi kalau saya malah sepakat kalau itu pengurangan itu bukan dalam konteks kewenangannya. Kalau sebabnya melihatnya ini pengurangan ini adalah dialihkan kewenangannya. Saya sepakat dengan apa itu konsep daripada Kementerian Keuangan arahnya seperti ini. Kalau bisa misalnya dikurangi lagi pun tidak masalah. Baik. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih. Baik Mas Nur Rojuki, sepakat tahun depan lebih baik dikurangi dana desa dengan berbagai alasan yang tadi sudah disampaikan Pak Nur. Saya kasih kesempatan closing statement masing-masing 3 menit kepada ketiga narasumber. Kembali mulai dari Pak Sultan, nanti kemudian Pak Badiul Hadi, dan terakhir Pak Justinus. Pak Sultan masih bersama kami, Pak? Iya. Ya, silakan closing statement-nya. Iya, singkat. Betul. Ya. Betul. Jadi dana desa itu kan sudah terkandung di dalam itu merupakan perintah ya, perintah undang-undang. Artinya tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan di teman-teman yang di bawah, bahwa sudah benar bahwa negara kita ini sudah on the track ya, bahwa desa itu adalah basis terpenting membangun negara, bahwa ada perbedaan ya, bahwa ada kondisi yang memang dari tahun ke tahun itu kan tentu dinamis ya. Jadi sama dengan seperti yang dialami sekarang, bahwa kondisi pandemi COVID ini kan berpengaruh bukan hanya kepada salah satu sektor saja, tapi hampir merata ke semua sektor. Tapi percayalah kalau kami dari DPD sebagai representasi formal masyarakat daerah di pusat, kami perjuangan atau memperjuangkan desa itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari memperjuangkan daerah. Dan saya sangat percaya bahwa pada saat kondisi negara kita makin baik nantinya, saya percaya bahwa kondisi desa juga akan menjadi perhatian yang lebih nantinya. Saya pikir itu Mas Iwan ya. Saya mohon pamit ya Mas Iwan ya. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Sultan Bakhtiar Najamuddin, Wakil Ketua DPD RI, atas sudah hadir di Kades Iwan. Mas Badiul Hadi,
Ya, Ya, silakan Mas closing statement-nya. oke, baik. Terima kasih, Mas Iwan. Yang pertama, saya kira ini kita masih punya peluang ya. Ini kan baru RAPBN, mudah-mudahan nanti Pak Yus bisa mendorong juga dan Pak Sultan juga bisa mendorong juga bahwa dengan kebijakan fleksibilitas APBN ini bisa dikembalikan lagi mandat undang-undang desa ya untuk DD 10% itu, karena kita juga tahu bahwa kita berharap pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga membaik yang ditopang oleh desa melalui BUMDes, UMKM, dan sektor pertanian yang selama ini memang basis paling besarnya di desa. Yang pertama itu. Yang kedua, tadi sebenarnya sangat menarik ya, salah satu alasan kenapa kemudian DD ini turun adalah soal serapan di desa. Saya kira kita perlu bersama-sama mendorong pemerintah desa mengupayakan yang terbaik di dalam konteks serapan anggaran ini, karena ini menjadi agar asumsi yang disampaikan oleh Pak Yus tadi itu bisa dijawab oleh desa, bahwa desa meskipun dalam situasi pandemi masih bisa mengelola dana desa dengan baik. Dan yang ketiga, guna meminimalisir problem yang selama ini terjadi, tumpang tindih regulasi untuk tahun 2022, saya kira sudah saat ini masih momentum yang tepat juga bagi Kemenkyu, Kemendes, Mendagri untuk duduk bersama menyamakan visi pembangunan desa yang lebih inklusif, lebih transparan, akuntabel, dan lebih berkemanusiaan. Dan yang terakhir, mari kita bersama-sama kawal dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Terima kasih, Mas Iwan. Terima kasih Mas Badiul Hadi, Manajer Riset Seknas Fitra, sudah hadir di tengah-tengah kita semua dalam kesempatan malam ini. Pak Justinus. Terima kasih. Silakan Pak. Ya. Yang pertama tentu kami sangat berterima kasih malam ini mendapat banyak insight, banyak masukan yang sangat penting. Dan menurut saya memang ini saatnya pusat juga harus lebih sering mendengarkan aspirasi teman-teman di daerah. Pusat tidak boleh merasa sebagai yang paling tahu, merasa lebih tahu, tetapi justru mendengarkan banyak local wisdom yang harus diserap. Dan juga harus didengarkan case per case di tiap daerah yang mungkin beda-beda. Tidak boleh digeneralisir, lalu menjadi satu kebijakan nasional yang tidak bisa diterapkan mungkin secara spesifik di tiap-tiap daerah atau desa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mencatat tadi banyak masukan akan disampaikan pada yang berwenang, Dirjen Perimbangan Keuangan dan Dirjen Anggaran, termasuk nanti kalau dimungkinkan dan saya rasa sangat mungkin, saya bisa fasilitasi nanti dari asosiasi pemerintah desa bisa berdiskusi dengan para pejabat yang menangani sehari-hari soal ini, agar langsung didengarkan apa menjadi concern, sekaligus Bapak Ibu juga mendengarkan apa yang menjadi harapan dari pusat sehingga bisa disinergikan. Seringkali kan hambatannya di soal komunikasi, bukan di soal yang lain-lain. Ini yang saya rasa perlu difasilitasi. Dan terakhir, saya rasa ini penting, bagaimana keberpihakan kepada desa itu adalah sesuatu yang afirmatif, merupakan keberpihakan kepada masa depan Indonesia, itu mutlak. Saya ini orang desa, dan bangga jadi orang desa, saya dari Gunung Kidul, dan saya senang kampung saya sekarang sangat maju karena inovatif, maka saya rasa ini hal yang sangat mendesak dan penting untuk dilakukan reorientasi cara melihat, bukan kota sebagai pusat dan bukan modal mendatangi desa, tapi bagaimana pusat bersama-sama dengan modal itu betul-betul mengencourage, memberdayakan desa supaya mandiri dan bisa sejahtera. Saya rasa itu yang menjadi bottom line dari diskusi kita, dan terima kasih. Mudah-mudahan diskusi bermanfaat. Saya berjanji akan memfasilitasi. Silakan nanti bisa melalui saya, kita bersama-sama membuka satu forum yang lebih egaliter, lebih terbuka, saling mendengarkan demi kebaikan kita semua. Terima kasih Mas Iwan, terima kasih Pak Ibu semuanya.
Baik, terima kasih Pak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Saya kira beliau sudah membuka ruang untuk kita melanjutkan diskusi ini di forum yang berbeda. Tentu saja nanti kita akan saling komunikasi untuk memastikan bahwa bagaimana dana desa, format dana desa di tahun anggaran 2022 yang akan datang. Sama seperti Pak Sultan juga tadi juga sudah membuka ruang untuk melakukan komunikasi karena DPD juga akan ikut serta membahas RAPBN bersama dengan DPR RI. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber, Mas Badiul Hadi, Mas Justinus Prastowo, dan Pak Sultan, dan seluruh penanggap yang hadir yang sudah memberikan tanggapan. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Kita ketemu lagi di Talkshow Kades Iwan dengan tema yang insya Allah akan lebih seru. Dan terima kasih sudah hadir semuanya, baik yang menyaksikan kami di channel YouTube TV Desa, yang siaran ulangnya bisa disaksikan kembali melalui channel YouTube TV Desa. Juga terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Sabang sampai Merauke melalui aplikasi Zoom Meeting kami. Selamat malam, kita ketemu lagi di acara Kades Iwan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.